Halo, selamat pagi. Jadi, perkenalkan, nama saya Gedendri Madika Wicaksana. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan review bagaimana dalam penulisan daftar pustaka dan juga referensi yang nantinya bisa kita gunakan pada saat penulisan tugas akhir maupun artikel ilmiah, jurnal, dan sejenisnya. Jadi, sebelum lanjut, di sini pada kesempatan sebelumnya sudah sempat dibahas pada pertemuan perkuliahan beberapa style yang digunakan pada saat penulisan daftar pustaka. Ada beberapa style yang dimana memiliki bidang ilmunya masing-masing. Ada APA, AMA, Harvard, IEEE, MLA, dan juga Vancouver. Namun pada tugas akhir ataupun juga artikel ilmiah yang berkaitan dengan teknologi, di sini biasanya awamnya kita gunakan adalah style IEEE. Oke. Jadi untuk IEEE itu sendiri merujuk pada pedoman tugas akhir S1 Stikom Bali. Jadi IEEE atau disingkat juga dengan Institute of Electrical and Electronic Engineer, ini merupakan penulisan daftar pustaka yang merujuk artikel ilmiah yang mengangkat tema teknologi. Jadi untuk standar penulisannya ada beberapa cara terkait sumbernya juga. Jadi yang pertama, apabila kita melakukan referensi dari jurnal ilmiah, itu ada penulisannya. Yang pertama ada pengarang, lalu judul artikelnya, kemudian dilanjutkan juga dengan judul jurnalnya apa, di volume berapa, terus volume berapa, nomor berapa, lalu halaman berapa, dan juga bulan dan tahun terbit. Bisa dilihat contohnya di sini. Yang kedua, apabila sumbernya merupakan sumbernya dari buku, jadi kita mengambil yang pertama itu adalah pengarang, judul buku, edisi, jika ada, lalu tempat publikasi buku, lalu penerbitnya, dan juga tahun terbit. Jadi contohnya bisa lihat di sini. Oke, sebelum lanjut, di sini saya ingin mengingatkan, jadi untuk IEEE ini sendiri penulisan daftar pustakanya terurut. Jadi yang mana kita lihat lebih dahulu, yang mana kita jadikan referensi terlebih dahulu, itu yang kita tulis nomor 1. Lalu artikel selanjutnya kita tulis nomor 2 dan seterusnya mengikuti. Berbeda dengan style apa yang merupakan style secara alfabetikal atau menurut dengan urutan abjad dari si penulis. Jadi misalnya ada penulis yang nama Agung, lalu ada penulis dengan nama Meira gitu. Walaupun Meiranya kita kita referensikan terlebih dahulu, namun otomatisnya Agung akan jadi nomor 1. Kenapa? Karena dia merupakan penulis yang hurufnya paling pertama. Jadi kayak gitu. Selanjutnya setelah buku ada apabila sumbernya dari online. Bisa kita lihat di sini ada pengarang, judul dokumen atau judul artikelnya apa, lalu judul websitenya siapa atau pemilik website, kemudian tanggal publikasi dan statusnya apakah online atau offline, dan juga tersedia ini URL aksesnya. Jadi kita melihatnya di URL mana atau di website mana, URL-nya kita taruh di sini, dan kemudian di sini kita tanggal bulan tahun mengaksesnya. Jadi untuk itu supaya lebih paham, jadi kita akan langsung saja lanjut ke cara penulisan. Di sini saya akan menggunakan studi kasus yang dimana saya sempat disuruh membuat artikel ilmiah pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Jadi di sini saya mengangkat judul mengukur kompleksitas SQL pada sistem formasi peminjaman buku menggunakan metode SQL Complexity. Oke, jadi di sini saya belum menyusun pendahuluannya. Untuk itu saya sudah menyiapkan beberapa artikel yang sudah saya jadikan referensi. Di sini saya akan menggunakan aplikasi Mendeley karena Mendeley ini menurut saya sangat mudah apabila kita ingin melakukan sebuah citation atau referensi dan juga pembuatan daftar pustaka. Jadi sangat membantu sekali. Gitu. Jadi untuk yang pertama di sini saya akan mencari terlebih dahulu artikel yang mana saya akan rujuk. Ini kebetulan kemarin saya sempat sudah baca. Jadi sebelum lanjut
ke beberapa penjelasan, tentunya di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih sebenarnya pengembangan perangkat lunak. Jadi saya menemukan di artikel Fatoni, saya menemukan sebuah kutipan yang menurut saya sangat layak untuk kita referensikan. Jadi kita copy di sini, kita copy penjelasannya, lalu kemudian kita paste. Oke, di sini kita paste. Sebentar, ini ada ini kita atur satu. Oke. Oke. Jadi jika sudah seperti ini, selanjutnya kita tentunya harus melampirkan di mana sih kita mengambil referensi penjelasan ini. Jadi untuk itu, untuk menggunakan aplikasi Mendeley, silahkan install terlebih dahulu aplikasinya. Yang kedua, plugin Mendeley akan otomatis berada di bagian referensi, yang dimana ini di sini ada namanya Mendeley Site-O-Matic. Jadi untuk menyisipkan referensi, kita di sini harus terlebih dahulu pilih stylenya, entah itu apa atau IEE dan segala macam. Jadi saya gunakan IEE di sini dan kemudian insert citation. Oke. Jangan lupa sebelumnya kita harus membuat sebuah folder yang dimana di sini akan diletakkan file-file yang berisi referensi dari artikel kita. Jadi saya buat di sini artikel ilmiah SQL complexity. Oke, lalu jika sudah, kita drag file referensinya. Ini kita drag ke Mendeley. Oke, jika sudah seperti ini akan otomatis langsung ya. Jadi bisa kita klik di sini. Kita sesuaikan terlebih dahulu apakah sudah pas. Jadi di sini ada judulnya. Judul sudah pas, lalu ada autornya atau penulis sudah pas, nama jurnal dan volume, isu ini nomor ya, lalu halaman dan semuanya apakah sudah sesuai atau tidak. Jika sudah, jadi bisa kita kembali ke Microsoft Word dan kemudian kita insert citation. Pada bagian ini kita search artikel yang mana, jadi kita ambil Fatoni. Oke, jadi otomatis dia akan nomor 1 karena ini merupakan referensi pertama kita. Untuk selanjutnya, tentunya setelah melakukan referensi, kita harus menyisipkan sumber di mana kita mengambil artikel tersebut. Jadi di sini kita langsung insert di bagian reference, insert bibliografi untuk menyisipkan daftar pustaka. Oke, jadi sesuai dengan style yang kita sudah pilih. Jadi stylenya di sini adalah IEEE. Jadi dia akan langsung otomatis terregenerate untuk daftar pustakanya. Jadi tidak perlu susah-susah kita ketik. Ini sangat memudahkan sekali untuk kita dalam menghemat waktu dalam pembuatan daftar pustaka. Jadi bisa kita sesuaikan di sini apabila style sumbernya itu adalah jurnal ilmiah. Bisa kita sesuaikan, ini sudah sangat sesuai sekali. Jadi ini ada pengarang, lalu ada judul artikelnya, lalu sumber jurnalnya. Ini jurnal sistem informasi disingkat JSIS Inform. Lalu ada volume, kemudian nomor PP ini page, jadi halaman berapa, dan kemudian tahun terbit, itu tahun 2009. Sangat lengkap sekali. Jadi sangat memudahkan kita untuk dalam hal referensi dan juga daftar pustaka. Lalu kemudian untuk selanjutnya di sini saya akan coba lagi untuk artikel kedua. Jadi saya ambil di artikel dari Rinci Kembang Hapsari dan M Jauhari. Itu di sini kita ambil bagian tentunya apabila kita mengangkat sebuah pengukuran kompleksitas, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu pengukuran itu seperti apa. Aspek kualitas perangkat lunak diukur berdasarkan apa. Jadi saya menemukan sebuah
yang bisa saya jadikan referensi. Jadi di sini aspek kualitas perangkat lunak merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan. Kualitas perangkat lunak tidak hanya dilihat dari hasil, tapi juga kualitas terhadap perangkat lunak itu sendiri. Oke, jadi tinggal kita copy saja. Copy di sini, kemudian kita paste seperti tadi. Oke, jika sudah, kita atur sedikit dari segi penataannya. Ini kurang rapi. Bisa kita lihat di sini. Oke, produknya itu juga hasil. Oke, jika sudah, kemudian pada selanjutnya kita harus kembali menyisipkan file referensi kita. Jadi kita mengambil referensi di mana? Jadi kita tinggal drag saja, bawa ke Mendeley. Mana di aplikasi Mendeley? Oke, add file. Kita search manual saja ya, karena saya kesusahan pada saat recording. Oke, jika sudah, di sini akan kembali muncul Hapsari, kembang Hapsari dan juga M Jauhari. Kita sesuaikan lagi. Jika ada yang kurang sesuai, kita harus edit secara manual. Oke, rinci kembang M Jauhari. Jika sudah, di sini kita sesuaikan juga volume, karena di sini tidak ada volume, jadi kosong. Issue pun kosong. Semuanya sudah tergenerate secara otomatis, jadi sangat memudahkan kita. Oke, ini judulnya kita lihat kurang ya, jadi kita harus ketik manual. Pengukuran kompleksitas menggunakan metrik function oriented. Oke, jika sudah seperti ini, sudah lengkap, sangat lengkap. Jadi selanjutnya kita hanya perlu menyisipkan quotation-nya. Insert citation. Jadi kita cari artikel dari kembang. Oke. Akan otomatis langsung terregenerate nomor 2 sesuai dengan referensi ini. Kita gunakan sebagai referensi nomor 2. Jadi yang pertama itu tadi yang Fatoni, yang kedua ini adalah punya kembang, dan untuk daftar pustakanya akan regenerate secara otomatis. Jadi tidak perlu kita insert bibliografi lagi seperti tadi. Dan kita hanya perlu melihat lagi. Jadi ini sudah sesuai RK Hapsari dan MJ Hussein. Ini judulnya di sini sampai function oriented. Kemudian di sini adalah jurnalnya. Jadi di mana jurnal terbitnya. Lalu di sini karena tidak ada volume dan nomor, kita langsung loncat dia ke halaman berapa. Lalu kemudian yang terakhir adalah tahun terbit. Jadi sangat mudah sekali, penggunaan aplikasi Mendeley sangat membantu juga dalam penulisan tugas akhir, karya ilmiah, jurnal dan sejenisnya, khususnya dalam pembuatan referensi dan daftar pustaka. Jadi sekian dulu dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, pengucapan, dan juga kesalahan teknis dalam perekaman, mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan Parama Santi. Santi. Terima kasih.